إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, kembali kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam suasana yang panas, tapi mudah-mudahan hati kita dingin sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kita, kajian kita dengan khusyuk dan tawadhu, bukan ngantuk. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita, kepada istri-istrinya, kepada keluarganya, sanak familinya, kerabatnya, dan tidak ketinggalan pula untuk para sahabat radhiyallahu anhum, manusia panutan kita. Demikian pula kita memohon kepada Allah agar kiranya kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaat. Bimbing semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada siang hari ini pada bab yang 20. Bab yang ke-20 dalam pembahasan tauhid, yaitu babu ma jaa anna al-ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab yang menerangkan bahwa berlebih-lebihan dalam menghormati kubur orang-orang soleh, berlebih-lebihan dalam menghormati kubur orang-orang soleh akan menggiring. Bab yang menjelaskan bahwa menghormati kubur orang-orang saleh berlebihan dan membuat gambar-gambarnya akan menggiring peribadatan kepada selain Allah, akan menggiring kepada peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bab ini masih berkaitan dengan bab yang kita baca terdahulu ketika kita
berlebih-lebihan dalam menyikapi orang soleh, maka sikap seperti itu akan menyebabkan kita suatu saat nanti bisa menjadikan mereka sebagai Tuhan, mereka sebagai sesembahan, sebagaimana yang akan kita dapati dalam riwayat-riwayat yang akan kita baca pada siang hari ini. Jadi bab yang kita baca ini akan mengupas tuntas, akan menjabarkan secara luas, akan menjelaskan secara detail kenapa sih orang-orang dulu itu bisa menyembah berhala. Kenapa sih umat-umat zaman dulu kok bisa nyembah patung, bisa menyembah gambar? Itu asal muasalnya apa sebetulnya? Akarnya itu apa? Begitu. Maka akan dibahas pada pertemuan kali ini supaya kita paham dan kita bisa menjauhi perbuatan tersebut. Di dalam bab ini dibawakan beberapa dalil. Pertama, penulis mengatakan, Rawa Malikun fil Muwatta'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ishtadda ghadabullahi 'ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Nabi menyatakan dalam doanya, ya Allah, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan kau jadikan kuburku ini sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi qaumin ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Begitu keras murka Allah, kebencian Allah kepada suatu kaum yang mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid. Riwayat ini dibawakan oleh Imam Malik rahimahullah. Sekilas kita akan menjelaskan siapa sih sebenarnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik itu namanya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir. Saya ulangi, Imam Malik namanya itu adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin Amir Amr al-Asbuhi Abu Abdillah. Duh, panjang kali namanya, bikin bingung aja. Siapa nih namanya kok panjang kali begini? Namanya cuman pendek Malik saja. Jadi orang Arab itu kalau bikin nama tuh gak panjang-panjang kayak orang Indonesia. Kalau kita bikin nama itu kan panjang-panjang, nggak terima nama itu satu namanya nggak cukup kalau kita. Kadang-kadang bisa sampai 4, bisa sampai 5 namanya. Muhammad, Arifin, Ilham, Zakaria, macam-macam, panjang kali. Padahal yang dipakai cuma satunya, ya kan? Kadang-kadang itu pun dipotong lagi. Abdullah namanya, kita potong Abdullah kita bilang, ya kan? Paimin namanya, bin, ya kan? Dikitnya nama yang dipanggil, tapi kadang-kadang kita bikin nama itu panjang-panjang. Sunnah bikin nama ibu-ibu pendek, paham ya? Sunnahnya bikin nama itu apa? Panjang apa pendek? Pendek, satu kata, supaya apa? Gampang untuk diingat. Mana ada sahabat Rasulullah itu namanya panjang-panjang kayak di zaman kita ini sampai bingung? Gak ada. Nama sahabat Nabi itu mudah.
Hamzah, Abbas, Ja'far, apalagi Abdullah, Abdurrahman. Itu nama-nama para sahabat Nabi, pendek-pendek dia. Kenapa nama tersebut pendek? Agar mudah, gampang diingat oleh manusia, dan ketika dipanggil nggak perlu disingkat-singkat lagi. Ini kan zaman penyingkatan. Di zaman sekarang ini zaman penyingkatan. Ustadz siapa? Nah, cuma disingkat UAS, misalkan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Adi Hidayat, UAH, UAH, begitu. Ini kalau pas singkatannya jelek apa enggak? Tiwas ini, ya enggak? Untuk singkatannya bagus-bagus. Coba kalau misalkan singkatannya disingkat jadi jelek, apa enggak berabe yang punya nama? Di peringatan bagi kita. Kalau bikin nama gimana Ibu? Cukup yang pendek-pendek saja. Satu kata saja. Aisyah, Hafsah, Hamzah. Cukup. Kalau mau dipanjangi, tambahin pakai kunyah. Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Ummu Abdullah, Ummu Darda, Ummu apa begitu. Jadi Imam Malik nama aslinya adalah Malik. Malik, bapaknya namanya Anas, kakeknya namanya Malik lagi. Kemudian buyutnya namanya Abu Amir. Nah, kemudian canggahnya namanya Amr al-Asbuhi. Ini adalah qabilah. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Gelarnya adalah Imam Darul Hijrah, imamnya orang Madinah, dan beliau salah satu di antara imam madhab yang keempat. Salah satu di antara perkara yang bisa kita ambil faidahnya dari kehidupan beliau, Imam Malik ini, Ibu rahimahullah, itu anak yatim. Sejak kecil orang tuanya sudah meninggal dunia dan diasuh oleh ibunya. Tapi karena ibunya Imam Malik ini orang luar biasa, wanita soleh di zamannya, maka melahirkan seorang anak, juga anak yang soleh, anak yang berkualitas, karena ibunya berkualitas. Kenapa ibunya itu berkualitas? Ibunya adalah seorang alimah, seorang yang solehah. Sejak kecil ibunya sudah mendidik Imam Malik dengan didikan yang luar biasa. Apa contohnya? Sejak kecil ibunya ini sudah benar-benar memperhatikan bagaimana pendidikan Imam Malik. Pagi-pagi sudah dimandiin, dipakaikan baju gamis, dilumuri minyak wangi, demikian pula kemudian dipakaikan sorban. Nah, kemudian ibunya senantiasa berpesan kepada beliau agar menuntut ilmu, ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu yang berkualitas. Nah, kalau kita kan kadang-kadang nggak begitu ya. Pagi-pagi anak-anak sudah dipegangin HP, kasih uang jajan, sudah dihadapkan ke TV. Gimana anak kita mau berkualitas? Imam Malik rahimahullah. Nah, beliau di dalam kitab Al-Muwatta meriwayatkan sebuah hadis, dan kitab Al-Muwatta ini keistimewaannya Ibu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan as-sahul asanid Malikun an-Nafi' an Ibni Umar. Imam Bukhari ketika memuji Imam Malik mengatakan sanad hadis yang paling sahih ketika hadis itu diriwayatkan dari Malik, Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ini dalam istilah ilmu hadis disebut silsilah dahabiyah. Apa itu silsilah dahabiyah?
mata rantai sanad yang sangat luar biasa dan tinggi kesahihannya. Jadi kalau ada riwayat hadis Imam Malik meriwayatkan dari Nafi dari Abdullah bin Umar, ada riwayat yang lain yang menyelisih riwayat ini, maka riwayat yang lain dhaif, riwayat inilah riwayat yang sahih. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Jadi beliau termasuk dari kalangan generasi tabi'in. Salah seorang yang pernah belajar kepada beliau adalah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir tahun 93, wafat 179 Hijriah. Jadi beliau hidup selama 86 tahun namanya, ya. Jadi beliau wafat usia 86 tahun. Ini sekilas tentang Imam Bukhari. Pujian ulama tidak terhingga banyaknya. Nah, ada orang yang salah paham, Imam Malik ini katanya cucunya Anas bin Malik sahabat Nabi. Ini nggak benar ya. Ini tidak benar. Imam Malik itu bukan cucunya Anas bin Malik, walaupun sama tuh namanya. Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik sahabat Nabi, bukan ini ya. Ini beda. Kadang-kadang orang salah paham karena namanya sama, oh berarti cucunya. Ini nggak benar. Beda antara Imam Malik dengan Malik bin Anas, tidak punya hubungan nasab atau keturunan itu. Nah, ketika Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, ini pernah dikritik karena kitab Al-Muwatta itu banyak. Di zamannya Imam Malik sudah ada kitab Al-Muwatta yang ditulis para ulama, bahkan beberapa kitab judul kitabnya sama-sama Al-Muwatta. Al-Muwatta'nya si fulan, Al-Muwatta'nya si fulan, Al-Muwatta'nya si fulan. Sehingga kemudian Imam Malik dikritik. Kalau bahasa kita begini, Malik, ngapain kau capek-capek nulis kitab Muwatta? Udah banyak tuh yang nulis kitab Al-Muwatta. Ngapain kau capek-capek nulis kitab Al-Muwatta? Apa kata Imam Malik rahimahullah? Beliau membantah, nggak apa-apalah, semua itu kan tergantung niat. Nah, maka kita lihat keikhlasan Imam Malik dalam menulis kitab, hasilnya memuaskan. Di antara kitab-kitab yang berjudul Al-Muwatta, hanya Al-Muwatta Imam Malik yang sampai sekarang masih ada dan yang terkenal. Ketika disebutkan nama kitab Al-Muwatta, maka manusia tahu itu yang dimaksud adalah Al-Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta yang lain enggak terkenal dan tidak dikenal manusia. Ini menunjukkan keikhlasan diri Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, di dalam kitab Al-Muwatta ini Imam Malik rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan Nabi adalah merupakan permohonan yang sangat penting. Jadi kalau Nabi itu memohon kepada Allah, kalau Nabi memohon kepada Allah, itu berarti permohonan yang sangat penting. Nggak kayak kita ini. Kadang-kadang kita memohon kepada Allah yang nggak penting pun kita mintakan kepada Allah. Ya Allah, tambahkanlah rezekiku. Ya Allah, tambahkanlah hartaku. Ya Allah, cantikkanlah wajahku. Kadang-kadang begitu doa kita. Kadang-kadang yang nggak penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang apa? Kita memohonkan agar saudara kita celaka lagi. Ya tidak. Nah, kalau Rasulullah itu memohon kepada Allah, permohonannya adalah permohonan yang paling penting karena beliau adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat apa permohonan Nabi yang begitu penting. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburku ini sebagai berhala yang disembah. Ini permohonan yang sangat penting, permohonan yang sangat besar, permohonan yang menjadi perhatian Nabi, karena Nabi tidak ingin umatnya berbuat kesyirikan dengan mengkeramatkan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga disembah. Perhatikan Ibu, kuburan Nabi manusia yang mulia,
kuburan Nabi manusia yang istimewa, seorang Rasul, seorang Nabi dijamin masuk surga. Akan tetapi Nabi tidak ingin kuburannya disembah-sembah, kuburannya dikeramatkan. Lah kok ada di negeri kita ini kuburan orang-orang durhaka kepada Allah dikeramatkan. Bahkan kuburan orang-orang yang kadang kita tidak tahu itu orang isinya atau binatang itu dikeramatkan juga. Iya kan? Di negeri kita ini memang negeri yang aneh nih. Negeri kita ini negeri yang aneh. Bahkan bukan kuburan, nggak ada penghuninya di situ pun dikeramatkan juga. Iya enggak? Dikeramatkan juga. Ibu kalau pernah ke Medan, itu di sana sebelah kiri masuk 50 arah perdagangan mau ke Siantar. Itu di sebelah kanan masuk ke dalam ada keramat kubah di situ. Ada keramat kubah, ada yang pernah ke sana. Itu banyak monyet di situ itu. Banyak monyet di situ. Tapi apa? Tempat monyet itu dikeramatkan manusia, menyan sekepel-kepel gedenya di situ itu. Orang memuji-muji minta kepada Allah, bukan minta kepada Allah, memuji-muji, minta kesehatan, minta rezeki, minta jodoh ya di tempat itu. Padahal apa? Itu kan komunitasnya monyet. Bayangkanlah ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang seperti itu dijadikan sebagai tempat pemujaan, meminta sesuatu. Ini kan luar biasa nih. Aneh memang negeri kita ini. Kalau orang Arab mereka menyembah kubur wajar. Kenapa? Karena yang disembah itu kubur orang soleh, kubur orang-orang yang mereka adalah wali Allah, bahkan kubur para nabi. Lihat Rasulullah SAW tidak ingin kuburannya untuk disembah, sehingga Nabi benar-benar berdoa dan memohon kepada Allah, karena ini termasuk bagian dari kesyirikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan doa seperti itu? Agar kuburannya tidak dikeramatkan, agar kuburannya tidak disembah, agar kuburannya tidak dipuja-puja. Ishtadda ghadaballahu ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena Nabi tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang menjadikan kubur-kubur manusia sebagai masjid, sebagai tempat untuk menyembah, bahkan tempat untuk disembah. Nabi sangat menjaga perkara ini. Apakah ini bisa benar-benar terjadi? Ada orang menyembah kubur? Ya ada. Nabi berdoa seperti itu karena dulu sudah terjadi dan sekarang terjadi. Demikian pula masa mendatang juga akan terjadi. Apa buktinya? Lihat dalil yang kedua. Wal Ibnu Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Dan kemudian Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Mujahid ketika beliau mentafsirkan ayat surah An-Najm ayat 19, afara'aitumul Lata wal Uzza. Allah Ta'ala menyatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Lanjutan ayatnya, wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian itu menyangka, apakah kalian itu melihat layak apa disembahnya Lata, Uzza, dan kemudian mana serta tiga berhala yang lain? Ini Lata, Uzza, mana adalah di antara nama-nama berhala yang disembah oleh bangsa Arab. Saya ulangi, Lata, Uzza, mana ini di antara tiga nama berhala yang disembah oleh bangsa Arab. Mujahid menerangkan kana yalutu lahumus sabiqa famata fa'akafu ala qabri. Lata itu kata mereka dulunya adalah seseorang yang suka membuat adonan roti. Lata dinamakan dia Lata. Jadi salah satu berhala Tuhannya orang Arab waktu itu, orang jahiliyah, salah satu nama Tuhannya adalah Lata.
Lata ini siapa sih? Karena yalutus sawi. Nah, Lata ini dulunya adalah orang soleh, orang baik, dermawan. Apa pekerjaannya? Tukang buat adonan roti. Untuk siapa? Untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Famata fa'akafu ala qabri. Ketika dia meninggal dunia, maka orang-orang bersemedi di samping kuburannya. Karena dia orang baik, karena dia orang soleh, dermawan. Setelah meninggal dunia, maka dia dikubur. Setelah dikubur, kemudian untuk mengenang jasa baiknya, orang-orang Arab, yuk kita iktikaf di situ yuk, semedi yuk, ngumpul-ngumpul mengenang kebaikan dia di kuburannya tadi. Wakadha qala Abul Jauza an Ibnu Abbas, demikian pula Abul Jauza juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas gurunya Mujahid. Ibnu Abbas juga menyatakan sama, kana yalutus sabiqa lil hajjaj jihad. Nah, Lata itu dulu adalah kerjaannya tukang buat adonan roti lil hajj, untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Ini berhala yang disebut dengan Lata tadi. Nabi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah terjadi di zaman dahulu, di zaman orang-orang Arab, bahwasanya orang-orang Arab mereka itu pernah menyembah Lata. Kenapa mereka menyembah Lata? Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, sehingga setelah mereka Lata tadi meninggal dunia, maka kemudian mereka memuja-muja kuburannya untuk mengingat kebaikannya tersebut. Jadi kalau tidak salah sudah pernah kita bahas dulu ya, sudah pernah kita bahas bersama dua berhala yang lainnya, yaitu apa? Yaitu Uzza dan juga Manah. Ini sebagai ulasan saja. Kemudian diterangkan, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil quburi wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suraja, rawahu ahlus sunan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Di sini dua golongan yang dilaknat Rasulullah. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini dinyatakan ada dua golongan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapakah dua golongan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah zairatul kubur. Yang pertama adalah zairatul kubur, wanita yang suka ziarah kubur. Saya ulangi, di antara orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah, yang pertama adalah zairatul kubur, wanita yang suka ziarah kubur. Nah, ibu yang semoga dirahmati Allah, ada khilaf di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum wanita ziarah kubur. Sebagian para ulama berpendapat bahwa wanita boleh ziarah kubur. Ini pendapat yang pertama ya. Sebagian para ulama mereka menyatakan boleh bagi wanita ziarah kubur. Apa dalilnya? Ini berdasarkan beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan beberapa
riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang ziarah kubur. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melewati sebuah kuburan. Nabi melewati pemakaman. Ketika Nabi melewati pemakaman, maka Nabi melihat di situ ada seorang wanita yang sedang menangis. Maka Nabi SAW memperingatkan kepada wanita tersebut, kalau bahasa kita di sini, sabarlah engkau wahai ibu, karena yang meninggal waktu itu adalah anaknya. Maka dalam kondisi seperti itu, ibu tersebut sedang bersedih, menangis kepergian anaknya, merasa kehilangan, dan ini wajar. Ketika dia sedih, tiba-tiba ada orang yang menasihati suruh sabar. Nah, maka naiklah emosinya. Lalu dia mengatakan, iya, kamu kan gak merasakan apa yang aku rasakan, kata wanita itu. Kalau kamu kehilangan anak, kematian seperti ini, pasti kamu juga begitu. Nah, dia tanpa menoleh, gak tahu kalau yang menasihati dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Nah, setelah Rasul berlalu, barulah kemudian dia mendapati kabar bahwa yang bertanya tadi, yang memberikan nasihat kepada ibu tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pun dia menyesal karena sudah marah-marah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah tidak mengingkari wanita tersebut ketika wanita itu berziarah ke makam anaknya tersebut. Paham ya? Dah, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang lain telah disebutkan dalam sebuah riwayat Abdul Razak dalam kitab Musannaf. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha annaha zarat qabr akhiha Abdurrahman, bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini pernah menziarahi makam saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi Aisyah itu punya seorang saudara laki-laki namanya Abdurrahman, sama-sama putranya Abu Bakar. Jadi ketika Abdurrahman bin Abi Bakar meninggal, abangnya meninggal, maka Aisyah ketika itu menziarahi makamnya Abdurrahman tadi. Dan Aisyah juga pernah beliau itu meminta ajari doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan masuk ke pemakaman untuk berziarah. Maka Nabi mengajarkan doa kepada Aisyah, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, dan seterusnya. Nah, di antara perawi hadis yang menjelaskan tentang doa ketika masuk area pekuburan itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini di antara riwayat yang menjelaskan bahwasanya boleh bagi wanita untuk ziarah kubur. Nah, sebagian ulama mereka melarang ziarah kubur bagi wanita. Sebagian para ulama di pendapat yang kedua melarang ziarah kubur bagi wanita. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang kita baca tadi, di mana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis tersebut, kata Rasulullah atau disebutkan bahwasanya la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Rasulullah SAW itu melaknat wanita-wanita yang tukang ziarah kubur. Nah, di sini Rasulullah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur, berarti apa? Ziarah kubur itu haram bagi wanita. Melihat zahir hadis ini, sebagian ulama mengatakan boleh wanita ziarah kubur, sebagian ulama mengatakan nggak boleh wanita ziarah kubur. Ini sama-sama ada dalil. Mana yang benar kira-kira ya? Yang rajih insyaallah wanita boleh ziarah kubur. Wanita boleh ziarah kubur. Lalu yang dilarang yang kayak apa?
Zawarat itu maknanya tukang ziarah kubur. Wanita boleh ziarah kubur, tapi tidak boleh sering-sering ziarah kubur. Paham ya? Wanita boleh ziarah kubur, boleh, tapi tidak boleh sering-sering ziarah kubur. Yang pertama. Yang kedua, makna la'anallahu la'ana rasulullah zawaratul kubur. Rasul melaknat wanita-wanita yang tukang ziarah kubur, artinya wanita-wanita yang kalau ziarah kubur dia akan meratap. Inilah yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat yang adil yang membawakan atau berpegang kepada hadis dari berbagai macam jalan periwayatan. Jadi intinya wanita boleh ziarah kubur, tapi dengan syarat satu, nggak boleh sering-sering. Dan kemudian yang kedua, wanita boleh ziarah kubur dengan syarat jangan meratap. Kalau ibu itu misalkan punya hati lemah, punya lemah hati, bukan lemah jantung ya. Kalau lemah jantung itu penyakit. Lemah hati, apa maksud lemah hati di sini? Hatinya suka terenyuh begitu. Ingat apa-apa nangis. Ingat bapak masih hidup nangis. Ingat mama masih hidup nangis. Ada orang nangis ikut nangis. Kalau bahasa kita namanya mata yuyu. Tahu mata yuyu kan? Oh ya, mata kepiting. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, cengeng dia. Nah, kalau orang yang cengeng-cengeng suka nangis ini gak usah ziarah kubur. Kenapa? Yang ada nanti di sana nangis begitu, meratap. Ini yang nggak dibolehkan. Tapi kalau misalkan seorang wanita ingin ziarah kubur dalam rangka mendoakan ahli kubur atau dalam rangka untuk mengambil iktibar, yaitu pelajaran dari kematian, ini diperintahkan di dalam Islam. Karena dia menyatakan, "Aktsiru dzikra hadhihi min lazzatil maut." Hendaklah kalian memperbanyak sesuatu yang bisa memutuskan tadi kelezatannya itu kematian. Di antara salah satunya adalah dengan ziarah kubur. Maka Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu kalian aku larang untuk ziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang ziarahlah kalian. Silahkan untuk apa ziarah? Untuk mengingat kematian atau untuk mendoakan ahli kubur, penduduk kubur tersebut. Ya. Nah, kemudian golongan yang kedua. Golongan kedua yang mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-muttakhirina 'alaiha al-masajid. Al-muttakhirina 'alaiha al-masajid, orang-orang yang menjadi kuburan sebagai masjid-masjid, sebagai tempat sholat, merasa ibadah itu lebih khusyuk kalau di kuburan. Zikir itu lebih khusyuk kalau di kuburan, doa itu lebih khusyuk kalau di kuburan, ibadah lebih mantap kalau dilakukan di kuburan. Sehingga apa? Punya minat banget untuk ibadah di kuburan. Sampai kadang-kadang berhari-hari mereka ada di kuburan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama namanya Abu Muhammad Al-Maqdisi. Abu Muhammad Al-Maqdisi. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Mughni jilid 2 halaman 193. Al-Mughni ini di antara kitab fikih yang paling baik. Di antara kitab fikih terbaik adalah kitab Al-Mughni. Ini tulisan Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi. Beliau menyatakan dalam kitabnya tersebut, "Lau bihat tiqadus suruji 'alaiha lam yul'an man fa'ala li'anna fihi tadyi'an lil mali fi ghairi fa'idatin wa ifratan fi ta'dhibil quburi asbaha ta'dhimal asnam." Imam Al-Maqdisi menyatakan kalau misalkan dibolehkan ya membuat atau menyediakan lampu-lampu di atas kuburan itu, lam yul'an man fa'alah, orang yang melakukannya itu enggak dilaknat. Nah, karena termasuk larangan di sini adalah membangun masjid di atas kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, di antaranya adalah
menghiasi kuburan itu dengan lampu-lampu. Dan kalau misalkan dibolehkan untuk memasang lampu-lampu di atas kuburan-kuburan dan pelakunya ini tidak dilaknat, li'anna fi tad'il mal fi ghairi faidah. Nah, di dalam perbuatan itu ada tad'ian lil mal fi ghairi faidah, menyia-nyiakan harta tanpa adanya faidah. Artinya apa? Kenapa Rasul itu melaknat menjadikan kuburan sebagai masjid? Mengapa Rasul itu melaknat orang-orang yang memasang lampu-lampu perhiasan-perhiasan di masjid, di kuburan tadi? Pertama, alasannya tad'ian lil mal. Ini menyia-nyiakan harta. Lah boklam itu, satu boklam berapa coba? Yang bagus 50.000, 70.000. Lah sempat ada 5 lampu apa enggak 300-an ribu? Bagus taruh pemarkis Darul Hadis untuk beli buku yang enggak mampu, iya kan Bu? Nah ini kalau dipasang di kuburan-kuburan, dipasang di kuburan pun tetap aja yang kegelapan penduduk kuburnya. Orang matinya pun kegelapan, jangan dipasang lampu. Ya enggak, orang ditutup tanah. Nah, yang menerangi dia apa? Amalannya, bukan lampunya. Demikian pula di atas kuburan dibangun rumah-rumah itu, ada dipasang kelambu-kelambunya di situ. Ada tempat duitnya lagi biasanya, penuh tuh duitnya bertabur di atas kuburan. Jadi sebetulnya kenapa bangun kuburan itu dibangun? Sebetulnya intinya satu, dalam rangka supaya dapat duit banyak, itu saja. Nah itu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pasang lampu-lampu di kuburan, membangun kuburan, ini kan apa namanya? Tad'ian lil mal. Ini menyia-nyiakan harta fi ghairi faidah, tanpa ada faidahnya. Apalah coba faidahnya, manfaatnya kuburan itu ditaruh lampu-lampu? Kadang-kadang sampai lampunya itu yang mahal-mahal ya, yang lampu kristal tuh. Kadang-kadang di kuburan tuh lampunya bukan lampu kayak kita nih, lampunya lampu yang mahal tuh ditaruh di atas kuburan. Lampu kristal yang harganya mungkin sampai puluhan juta. Lah apalah manfaatnya di situ coba? Atau membangun kuburan dibangun, direlip, kadang-kadang dengan harta sampai ratusan juta. Nah, ini apa namanya? Tad'ian lil mal, menyia-nyiakan harta, enggak ada faedahnya. Yang kedua, wa ifratan fi ta'dimil quburi asbaha ta'dimal asnam, menjadikan kuburan sebagai masjid, dibangun bangunannya dikasih lampu-lampu, ini termasuk ifrat, berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan. Ini sama hukumnya dengan mengagungkan berhala. Ini yang bilang bukan saya, tapi yang bilang siapa? Ulama besar mazhab Hambali yang hidup pada abad 6 Hijriah, Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi. Jadi kenapa kuburan itu tidak boleh dibangun, dijadikan sebagai masjid? Yang pertama, sesungguhnya hal tersebut menyia-nyiakan harta. Yang kedua, karena hukumnya sama seperti mengagungkan berhala. Jadi mengagungkan kuburan itu sama hukumnya dengan mengagungkan berhala. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunan adalah Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan juga Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu maka ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti punya orang tua yang meninggal dunia, maka kuburkanlah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kubur dengan sesuai sunnah Nabi? Tidak boleh ditinggikan kecuali hanya sebatas 1 jengkal. Dan kemudian kalau misalkan memang dibutuhkan hanya diberi tanda batu. 2 boleh, 1 bagian di kepala, 1 bagian di kaki. Atau kalau misalkan perlu lagi supaya nggak gugur, nggak longsor, nah dikasih di atasnya batu-batu kerikil. Ini kuburan-kuburan yang kita dapati di zaman Rasulullah, kuburan yang didapati di zaman para salaf, dan juga kuburan-kuburan yang kita dapati yang ada di zaman ini yang merupakan kuburan orang-orang soleh. Dia yang sudah pernah ke Madinah, ke makam Baqi. Bagaimana makam para sahabat Nabi yang jumlahnya ribuan orang, nggak ada yang di batu, nggak ada yang di semen, nggak ada yang di keramik, apalagi di relief, di bambu, nggak ada.
Padahal mereka itu ya ibu ya, mereka itu apa? Orang-orang yang memang sudah dijamin masuk surga. Kita ini dijamin masuk surga. Mana ada yang jamin masuk surga? Sepintar-pintarnya kita, sealim-alimnya kita, sesoleh-solehnya kita, nggak ada satu orang pun di antara kita jaminan masuk ke dalam surga. Nggak ada. Nah ini para sahabat tadi, orang yang sudah dijamin masuk surga, dijamin dapat keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Lihat bagaimana kuburannya. Kuburannya biasa-biasa saja. Hanya gundukan tanah merah yang diberi tanda batu di atasnya. Nah, kita lihat kuburan di negeri kita ini. Jangankan kuburan para syekh, orang-orang saleh wailullah, kuburan tukang mabuk itu dibangun mewah-mewah. Iya kan? Ibu coba lihat di kuburan tuh. Orang mati karena mabuk pun kuburannya di batu juga, dibangun juga, mewah juga, paling enggak pasang batu nisan yang ada ukiran-ukirannya. Padahal apa? Matinya mati mabuk gitu. Sampai pun pencuri kedapatan ketangkap dibakar hidup-hidup, misalkan mati dibakar hidup-hidup, dikubur. Nah iya, dibangun juga, direlik juga, pakai keramik juga, begitu. Padahal apa? Dalam kubur mungkin dipentungi malaikat ada babak belur dia. Tapi apa? Kuburannya dibangun besar-besar. Padahal para sahabat Nabi, padahal mereka orang-orang saleh di zaman dahulu, tidak ada yang dibangun seperti itu. Lah kok bisa di zaman sekarang kaum muslimin membangun kuburan? Karena mereka mencontoh agama lain, nyontoh Hindu, nyontoh Buddha, nyontoh Konghucu. Atau Konghucu itu kuburannya gede-gede itu. Kalau membangun rumah kita itu udah jadi itu kuburan Cina tuh. Ya kan? Gue tahu kuburan Cina. Kayak apa tuh kuburan Cina? Gede-gede, mewah-mewah deh. Nah, kuburan orang Kristen juga seperti Nasrani, dibangun besar-besar, tinggi-tinggi, dibikin rumah-rumah. Nah, kenapa orang Islam kok bisa seperti itu? Ya karena mencontoh. Begitulah agama kita. Ketika manusia tidak berilmu, maka dalam sisi beragama pun mereka mencontoh orang-orang kafir. Ini pentingnya bagi kita untuk belajar dan terus belajar. Supaya apa? Supaya kita selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang akan menimpa diri kita tersebut. Nah, ini yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa riwayat yang kita baca pada pertemuan kali ini sehubungan dengan larangan tidak boleh berlebih-lebihan dalam menghormati orang-orang yang soleh. Nah, salah satu bentuk penghormatannya membangun kuburan mereka. Dan satu lagi yang saya ingatkan, termasuk daripada berlebih-lebihan dalam menghormati kubur orang yang soleh adalah takut dengan kuburannya. Ini juga termasuk nggak boleh juga. Kadang ada sebagian orang yang takut dengan kuburan. Ini termasuk syirik ibu. Takut dengan kuburan ini termasuk bahagian dari kesyirikan. Namanya syirkul khafi. Kesyirikan yang tersembunyi atau sirkus sirri. Jadi takut kepada kuburan ini termasuk sirkus sirri. Jadi ibu hati-hati aja nih. Kadang-kadang kita nggak datang ke dukun, enggak. Percaya dengan tukang ramal, enggak. Kita percaya dengan tukang-tukang sihir, enggak. Tapi sama kuburan masih takut. Kalau lewat depan kuburan merinding, berdiri bulu-bulu kita. Ini menunjukkan tauhid kita belum benar. Kenapa? Takutnya kita kepada kuburan ini menunjukkan tauhid kita belum benar, iman kita belum benar. Kenapa? Termasuk bagian dari kesyirikan adalah takut dari kuburan. Kenapa kita takut dengan kuburan tersebut? Karena kita berlebih-lebihan dalam menghormatinya. Sampai kalau misalnya ada kuburan dan dianggap kuburan itu angker, mau lewat kita minta izin dulu, Mbak, kami sewa baru lewat. Ini termasuk bagian dari kesyirikan yang kadang orang nggak sadar ini. Baik, ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada pelajaran hari ini kita diperintahkan dan diingatkan agar kita tidak berlebih-lebihan dalam menghormati kubur-kubur, walaupun sekalipun itu kubur daripada kubur guru kita atau kuburan orang tua kita.
maka kita lakukan penguburan dan kita sikapi sebagaimana sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Jadi sudah ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau pertanyaan di luar tema. Apa pertanyaannya? Apa hukumnya seorang muslim menggunakan kartu halo? Saya nggak paham nih yang kayak beginian. Kartu halo itu apa? Saya nggak tahu. Mungkin bisa diterangkan nanti kartu halo itu seperti apa? Karena saya nggak pernah menggunakan dan nggak paham juga tentang masalah ini. Silakan nanti diterangkan apa tuh kartu halo. Kalau saya pakainya Telkomsel terus, kalau nggak pakai as terus, itu pun sampai ke blokir karena nggak diisi. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita menunjuk sebuah kuburan dan kita harus menggigit jari sampai gigitan kita itu kering, apakah itu termasuk syirik, Ustaz? Mohon penjelasan. Nah, ini kayak saya dulu nih. Kalau menunjuk kuburan, ludahi kalau nggak busuk tanganmu. Gitu ya, gitu kan? Ini termasuk bahagian daripada kesyirikan. Amman yujibul muqtara idza da'ahu yakshifu su'a. Siapakah yang bisa menghilangkan kemudaratan atau menghilangkan mara bahaya? Illallah, kecuali Allah, tidak ada. Jadi kemudaratan itu datangnya dari Allah, yang menghilangkan mara bahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bagian dari kesyirikan, maka tidak dibolehkan. Tuh. Nah, yang pertama kenapa? Ini dilakukan karena asbab takut mendapatkan bahaya oleh karenanya. Ya, ini termasuk bagian dari kesyirikan, jangan dilakukan. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada istri minta izin untuk melayat ke kampungnya karena orang tuanya meninggal tapi tidak diberi izin, apakah boleh sang istri pergi tanpa izinnya padahal sang suami adalah di rumah tidak kemana-mana tapi suaminya tidak diberi izin? Apakah boleh, Ustaz? Dalam hadis Rasulullah disebutkan, man shalla khamsaha, barang siapa yang salat 5 waktu, wa shoma syahraha, dan barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh di bagi wanita, wa hafizat farjaha, dan siapa yang menjaga kemaluannya dan juga menjaga lisannya, halat adkhalal jannah min ayyi syaa, maka dia akan masuk ke dalam surga dari arah manapun yang dia kehendaki. Dan wa ta'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, dakhalatil jannah min isya, maka dia boleh masuk surga dari arah pintu manapun. Ini keistimewaan dari Rasulullah SAW yang diberikan kepada wanita-wanita yang mentaati suaminya. Wajib bagi wanita untuk mentaati suaminya, kecuali dalam perkara-perkara yang maksiat. Kecuali dalam perkara maksiat, memerintahkan suaminya nggak pakai jilbab, istrinya nggak pakai jilbab, memerintahkan istrinya memakai sesuatu yang haram, memerintahkan istrinya memakan yang haram, minum yang haram, dan lain sebagainya. Kalau misalkan perintah suami adalah perintah perkara-perkara yang maksiat, maka tidak boleh diikuti. Nah, terkait dengan seorang istri ketika tidak diizinkan keluar oleh suaminya, maka wajib bagi seorang istri untuk mentaati perintah suaminya tersebut. Adapun berkaitan dengan kasus yang kita sebutkan tadi, karena seorang wanita juga mereka punya hak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka hendaklah wanita itu mengizinkannya. Seharusnya laki-laki tersebut mengizinkannya, karena memang tidak ada halangan atau udzur baginya. Apabila suaminya tidak mengizinkan,
maka suaminya berdosa ketika itu. Paham ya? Jadi tugas ibu taati suami. Dosa ditanggung oleh suami. Ibu lepas dari dosa. Paham ya, Ibu ya? Nah, jadi kita penuhi hak kita, kewajiban kita kepada suami, biarlah Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan memberikan ganjaran kepada kita dan ganjaran kepada suami kita. Jadi ibu tetap taat kepada suami, dosa ditanggung suaminya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, hukum main arisan berbentuk emas itu termasuk riba tidak, Ustaz? Hukum arisan bentuknya emas itu riba atau tidak? Begitu ya. Nah, kalau dia ada penambahan dan pengurangan riba. Tapi kalau tidak ada penambahan dan peringanan dan pengurangan, maka tidak ada. Jadi kalau misalkan satu arisannya misalkan 10 gram, ya 10 gram semua. Gak boleh 10 gram nanti dapatnya misalkan jadi berkurang ini gak boleh. Loh, ini kan bentuknya barang, iya. Tapi karena ini bentuknya barang, tapi bahwasanya emas dan perak itu satu nilai dengan uang. Jadi ini gak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Jadi boleh arisan dengan bentuk emas, yang penting tidak ada unsur ribanya di situ. Paham ya? Tidak ada unsur riba. Kalau misalkan kita memberikan 1 gram setiap bulan, 1 gram, nah maka orang yang tadi kita berikan juga memberikan kepada kita 1 gram. Kalau kurang dari 1 gram atau lebih dari 1 gram, maka ini adalah riba. Ini tidak diperbolehkan. Gitu. Yang penting tidak ada unsur riba. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah benar harta anak adalah harta orang tua dan harta orang tua bukan harta anak? Adakah dalilnya? Apakah benar harta anak adalah orang tua bukan harta anak? Betul, karena dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, Nabi SAW mengatakan, saya lupa lafadznya, tapi Nabi menyatakan begini, apabila seseorang diperintahkan oleh orang tuanya untuk meninggalkan hartanya atau meninggalkan keluarganya, istrinya, artinya menceraikannya, falyuti'hu, maka hendaklah dia taati. Jadi kalau misalkan kita punya hartanya diminta oleh orang tua kita diusir dari harta, maka apa? Maka kita wajib untuk keluar dari harta kita. Kita wajib menyerahkan harta kita kepada orang tua kita. Ini lafaz dalam Al-Mustadrak Imam Muslim, dan Syekh Mubil juga pernah ditanya tentang masalah ini dan jawabannya sama seperti jawaban saya tadi. Gitu ya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua kita terhadap kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal kita mengadakan acara walimahan, di antara orang yang kita undang ada yang ngasih amplop berisi uang untuk kita. Apakah kita termasuk berhutang kepada orang yang memberi amplop tadi? Tidak, karena ini sumbangan. Kecuali kalau bentuknya arisan ganti-gantian. Ya, kecuali kalau misalkan apa? Bentuknya ganti-gantian. Ya. Misalkan begini, kita sudah janjian. Yuk iki aku arep mantu iki bulan 10. Aku butuh uang akeh iki. Jadi kok kayak pinjaman yo 1 juta. Kemudian ketika kita pesta dia ngasih uang 1 juta, maka ketika dia pesta wajib kita kembalikan. Kenapa? Karena ini bentuknya gantian, utang mengutang, sama-sama kayak arisan juga. Ini wajib. Tapi kalau misalkan tidak ada akad seperti itu, maka apa? Maka tidak wajib untuk mengganti karena ini sumbangan, dan sumbangan ini sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seorang sahabat kalau tidak salah Zubair bin Awam menikah, Nabi menyumbangkan 1 ekor kambing. Jadi sumbang menyumbang ini sudah ada di zaman Nabi. Ini bentuknya ta'awun, tolong menolong. Jadi kalau ada teman kita, tetangga kita punya pesta hajat, nah kita boleh ngasih
5 kilo gula atau 1 sak beras sumbangan, atau 1-2 ekor ayam entok, boleh. Ini sumbangan, ya, ini tidak masalah dan ini bolehkan. Bahkan ini termasuk dalam bab ta'awun, tolong menolong di dalam suatu kebaikan dan ketakwaan, gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Dan kita tidak diperintahkan untuk menggantinya, karena ini akadnya bukan hutang menghutang, kecuali kalau akadnya hutang menghutang. Nah, akadnya itu hutang menghutang gantian, kita bilang atau istilahnya arisan, maka wajib dikembalikan sesuai dengan nominal yang pernah kita berikan kepada dia. Gitu. Ada lagi? Itu apa? Bukan. Tidak ada? Gak ada ya Bu ya? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dunia dan juga akhirat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wassallam. Allahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.